Senang sekali hari Minggu terakhir 2014 saya ada bersama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Pak Herman untuk kesediaannya menerima saya hari ini bisa melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Mari kita langsung buka satu ayat saja. Saya ingin mengkonfirmasi apa yang kita nyanyikan barusan. Dari Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah sesuatu yang klasik, sangat Natal, dan sangat Kristen, yaitu satu kata, Immanuel. Katakan bersama dengan saya, Immanuel. Kita akan lihat Matius 1 ayat yang ke-23. Saudaraku, satu kata yang klasik, mungkin ada di antara saudara berkata, ini bukan sesuatu yang baru, ini basi. Tetapi kita akan belajar 45 menit, satu kata yang hebat, Immanuel, Allah beserta kita. Kita lihat ayatnya, Matius 1 ayat yang ke-23, kita akan baca 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam bahasa Ibrani, Immanuel itu terdiri dari dua kata. Kata dasar daripada Immanuel adalah Ama. Alpha, double mama, alpha, Ama. Yang menarik adalah Immanuel bukan sekedar dia beserta kita. Bukan sekedar dia ada di dalam kita. Kata Ama, arti dalam bahasa Ibrani dari Immanuel, artinya adalah associate. Artinya adalah bergaul. Saudaraku, bukan sekedar Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Bagaimana manifestasinya Allah menyertai kita? Bagaimana manifestasinya Allah di dalam kita? Ternyata dalam bahasa Ibrani jauh lebih jelas. Karena Immanuel, kata pertamanya adalah Ama. Arti Ama adalah associate. Arti Ama adalah bergaul. Dia bukan hanya sekedar dia di dalam kita, kita di dalam dia. Tetapi dia ingin setiap saat associate di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kata kedua yaitu adalah ujung daripada Immanuel, yaitu adalah El. El adalah dari Elohim, dari kata Allah, dari kata Tuhan. Jadi saudaraku, Allah ingin bergaul dengan kita manusia. Perhatikan ayatnya dengan jelas. Allah menyertai kita. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kalimat God is with us. Nah, yang menarik perhatian saya adalah kata us. Yang menarik perhatian saya itu adalah kata kita. Saudaraku, kita ini siapa? Siapa saja yang masuk kualifikasi kita menurut ayat ini? Menurut saya sangat menarik. Ternyata siapa yang setuju dengan saya, tidak semua orang Yesus ingin bergaul. Katakan amin. Yang menerima kasih karunia dan yang percaya akan kasih karunia, Allah akan bekerja Immanuel. Kita akan lihat semakin jelas Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ayatnya bagus sekali. Yang saya ingin bahas bukan kata El, yang saya ingin bahas bukan kata Ama. Tetapi yang saya ingin bahas sisa waktu saya ke depan, yaitu adalah us, kita. Kita lihat sesuatu yang menarik, Yohanes 1 ayat yang ke-14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ayatnya tidak bilang bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di dalam kamu. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab tidak bilang bahwa Yesus itu untuk saya. Alkitab tidak berkata demikian. Jelas Immanuel, dia menggunakan kata kita. Dan firman itu menjadi serupa dengan manusia dan diam di antara kita. Bukan Anda, bukan single, tapi jelas sekali menggunakan kata plural. Saudaraku, ini bukan satu orang, tetapi adalah kita. Perhatikan ayat di bawahnya. Dan kita, bukan saya, bukan kamu, bukan Anda, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tolong diperlihatkan Alkitab berbahasa Inggris dari The Message, akan semakin memperkaya saudara. Perhatikan, the word become flesh and blood. Bahwa firman itu menjadi daging dan darah. Perhatikan ini menarik. Kata kita dalam Alkitab bahasa Inggris dari The Message diterjemahkan sebagai move into the neighborhood. Jadi kata kita itu saudaraku diterjemahkan sebagai lingkungan terdekat, tetangga terdekat, komunitas terdekat. Karena Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata neighborhood. Saudaraku, saya buktikan, perhatikan apa yang saya katakan. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus besar, ketika Yesus memulai pelayanan, siapa yang setuju dengan saya? 12 muridnya dipilih dari neighborhood. Karena dari 12 murid hanya satu orang yang bukan orang Nazaret. Dari 12 murid, saudaraku hanya satu orang yang bukan berdomisili di sekitar Danau Tiberias. Hanya satu orang, yaitu adalah Yudas Iskariot. Kenapa saudaraku menggunakan kata Iskariot? Karena Iskariot adalah nama kota di sebelah daripada Bethlehem. Hanya satu orang yang tidak berdomisili di sekitar Tiberias. Hanya satu orang yang tidak berdomisili di sekitar Nazaret. Hanya satu orang dari Yerusalem, yaitu adalah Iskariot. Karena Iskariot adalah nama kampung kecil dekat Bethlehem. Yang Tuhan cari adalah neighborhood. Yang dia pilih bukan orang yang ada di Yerusalem, yang dia pilih bukan orang yang ada di Hermon, yang dia pilih bukan orang yang ada di Tabor, yang dia pilih bukan ada orang yang di Gaza, tapi yang dia pilih adalah neighborhood. Karena ini adalah prinsip. Karena dia ingin memperlihatkan kemuliaannya. Kepada siapa? Kepada neighborhood. Ini prinsip. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Saya ingin buktikan apa yang saya katakan. Lebih baik bukan saya yang menjelaskan, tapi biar firman yang menjelaskan. Yohanes pasal yang kedua dengan jelas bilang ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, perhatikan. Saudaraku setuju dengan saya, apa saja yang Tuhan lakukan selalu dilakukan dengan maksud. Katakan amin. Apa saja yang Tuhan buat dalam kehidupan kita pasti ada tujuan. Saudaraku, saya minta maaf, hari ini saya di tengah-tengah saudara, bukan sekadar saya mengiyakan jadwal yang sudah tersusun dari tahun lalu. Tapi saya begitu yakin kalau saya ada di ruangan ini karena Tuhan punya maksud. Karena apa saja dalam kehidupan kita pasti ada purpose, pasti ada tujuan. Saudaraku, ternyata tujuannya adalah apa? Air menjadi anggur, cuma satu tujuan, agar neighborhood menjadi percaya. Saudara tidak ikutin khotbah saya. Tujuannya apa saudaraku? Hal ini yang pertama yang Yesus lakukan. Air menjadi anggur. Tujuannya cuma satu. Agar neighborhood percaya. Neighborhood melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya satu yang melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kita telah melihat kemuliaan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Yesus. Yang paling urgent hari ini yang harus gereja lakukan adalah discipleship, pemuridan. Saya tahu apa yang saya katakan. Yang paling urgent di hari terakhir, saudaraku gereja
harus fokus kepada kelompok sel. Semua kita mengerti bahwa Yesus akan datang kali kedua. Katakan amin. Dan ketika dia naik terangkat kali pertama, setuju dengan saya. Yesus bilang gini, aku akan datang dengan cara yang sama di hadapan murid-muridnya. Pastikan kita menjadi murid, bukan sekedar orang yang berbondong-bondong, karena di tengah-tengah dunia yang semakin egois. Saudaraku, iPhone, gadget saja, saudaraku yang di tangan saya, iPad, semuanya begitu egois. Semuanya mengatakan I. Di tengah-tengah dunia yang semakin egois. Kemarin saya lunch, saudaraku, bersama dengan Elsa, ada satu ibu di belakang gebrak meja. Kenapa gebrak meja? Aku jadi ikut kaget. Saudaraku, karena ternyata ibunya sedang cerita, anaknya sibuk dengan gadgetnya. Saudaraku, itu sampai ibu buang. Dengerin dong apa yang mamah katakan. Karena saudaraku, di hari terakhir dunia menciptakan keadaan agar kita semakin egois. Tapi firman Tuhan bilang, maaf, yang melihat bukan Anda, yang melihat bukan saya, yang melihat bukan kamu, tetapi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Pastikan hidupkan kembali kul-kul yang ada. Urgent. Sangat urgent. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya ini produk FA. Saya ini produk kul. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari. Saudaraku, sampai hari ini sudah 10 tahun, saya sampai detik ini adalah anggota kul. Saya adalah anggota kelompok sel. Saya tidak pernah sekolah seminari, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Saudaraku, apa yang saya hidupi dan apa yang saya pelajari? Dari mana? Discipleship. Di hari terakhir saya pastikan semua anak muda di Sawangan. Saudaraku, sekarang prosentasenya terus naik. Dan yang saya ingin rindukan adalah semua anak muda masuk dalam discipleship. Karena saya minta maaf, ibadah membuat mereka bosan. Tetapi discipleship, mereka bisa bagi hidup mereka. Bisa sharing dengan satu dengan yang lain. Dan sesuatu yang lebih dalam akan diperoleh. Perhatikan Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Dengan siapa Allah bergaul? Dengan siapa Allah ama? Dengan siapa Allah? Elohim, El Shaddai bersekutu. Ayatnya dengan jelas bilang, perhatikan Matius pasal yang keempat. Saudaraku, kalau kita perhatikan setelah Yesus memilih neighborhood, semua tertulis setelah dia tampil di Galilea di ayat yang ke-8 dari 18 dari Matius pasal yang keempat. Dia pilih Simon, dia pilih Andreas, semua orang yang ada di sekitar neighborhood daripada Yesus. Dan saudaraku, demonstrasi kuasa Allah dinyatakan Matius 4 ayat yang ke-23. Perhatikan ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayat dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Perhatikan ayat yang ke-25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Langsung lihat Matius 5 ayat yang ke-1. Matius 5 ayat yang ke-1, ketika orang berbondong-bondong, kuasa Allah dinyatakan, orang-orang dari berbagai kota dan bangsa, saudaraku, mendatangi Yesus karena mereka membutuhkan kesembuhan dan mukjizat. Tolong lihat Matius 5 ayat yang ke-1. Yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit
Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Siapa yang setuju dengan saya? Dia tidak terlalu senang dengan orang yang berbondong-bondong. Di hari terakhir, 24 Desember orang berbondong-bondong. Tanggal 25 Desember orang berbondong-bondong. Saya minta maaf, Yesus tidak bergaul dengan yang berbondong-bondong. Ketika dia lihat orang berbondong-bondong, aneh yang dia lakukan. Dia malah naik ke atas bukit. Siapa yang mendekati? Para murid. Hanya para murid yang mendatangi Yesus. Mungkin saudaraku orang berbondong-bondong pikir gini, ngapain ikut Yesus ke bukit? Toh nanti juga dia turun. Saudaraku, banyak orang Kristen anggap gampang. Ngapain ikut Yesus? Ngapain ikut pemuritan? Ngapain ikut cool? Ngapain? Sudahlah, datang aja hari Minggu cukup. Nanti juga Tuhan hadir. Saudaraku, kita harus punya mentalitas murid. Kemanapun Yesus pergi, kita mengikuti. Katakan amin. Saya buktikan, perhatikan Matius 13 ayat 34. Sesuatu yang aneh dan ini menjadi tabiat Yesus menurut saya. Yesus tidak terlalu senang dengan orang banyak. Yesus tidak terlalu senang dengan orang berbondong-bondong. Berbeda dengan pendeta akhir zaman. Paling senang adalah orang berbondong-bondong. Senang sekali yang namanya pendeta, gembala sidang dengan berbondong-bondong. Padahal Yesus tidak bergaul dengan yang berbondong-bondong. Yesus saja bergaul dengan murid. Perhatikan, Matius 13 ayat yang ke-34. Ada sesuatu yang menarik yang saya ingin uraikan. Perhatikan ayat yang ke-24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dia sampaikan perumpamaan ini aneh. Yesus tidak jelaskan inti, isi daripada perumpamaan. Lanjut ke ayat yang ke-31, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus sampaikan perumpamaan aneh. Apa keanehannya? Perhatikan dengan cermat. Yesus tidak menjelaskan isi, arti daripada perumpamaan itu. Perhatikan ayat yang ke-34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Perumpamaan lalang dan gandum, biji sesawi dan gandum dia beritakan. Perhatikan ayat yang ke-35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-36. Ayat aneh. Perhatikan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Siapa yang setuju dengan saya? Ini tabiat aneh dari Yesus. Ketika orang berbondong-bondong datang, Yesus naik ke atas bukit. Saudaraku, ketika dia jelaskan soal perumpamaan, apa yang terjadi? Belum dijelaskan isinya, dia pulang. Hanya muridnya yang mengikuti. Ini mentalitas yang sedang Tuhan cari di tahun 2015. Katakan amin. Saya minta maaf. Tuhan gak cari orang yang berbondong-bondong. Yang Tuhan cari adalah discipleship. Perhatikan. Saya tunjukkan sesuatu yang menarik. Kita kembali buka Lukas 5 ayat yang ke-15. Lukas 5 ayat yang ke-15. Lukas 5 ayat yang ke-15 bilang begini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Perhatikan ayat yang ke-16. Atau sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Siapa yang setuju dengan saya? Tabiat Yesus, dia tidak terlalu suka dengan orang berbondong-bondong. Dia tidak terlalu senang dengan orang banyak. Ketika orang banyak datang, apa yang terjadi? Dia naik ke atas bukit. Ketika dia sampaikan perumpamaan di hadapan banyak orang, kemana dia? Dia pulang. Ketika dia semakin populer ketika itu, yang dia lakukan malah mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Yang mencari hanyalah para murid-muridnya.
Ini doa saya, saudaraku, agar kita akan bergerak dalam satu dimensi pengenalan akan firman lebih daripada segalanya. Tahun 2015, tidak ada jalan lain. Dia hanya bergaul, bukan kepada orang yang berbondong-bondong. Dia hanya bergaul kepada para murid. Ini doa saya, agar semua kita masuk dalam discipleship lebih daripada sebelumnya. Lebih serius dibandingkan ibadah, lebih serius dibandingkan seminar, lebih serius dibandingkan dengan KKR. Saudaraku, kita lebih masuk lagi kepada discipleship. Dalam hidup saya yang punya kekuatan hebat adalah pemuridan. Saya tidak pernah bisa lupa di tahun 93 pertengahan, itu titik terendah dalam hidup saya. Ketika Ezra meninggal dunia. Ibu kandung saya bilang, Isa, ini doa mamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mamah gak pengen punya banyak cucu Kristen. Ini Natal saya yang ke-24. Itu jadi ejekan banyak orang. Saya bersyukur ketika Ezra lahir Oktober. Itu titik terendah dalam hidup saya. Saudaraku, gereja kita, GBI Betani ketika itu, mendirikan family altar 2 bulan kemudian, yaitu bulan Desember. Dan sejak itu sampai hari ini, saya terhisap di kelompok sel. Saya tahu, saudaraku, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saya adalah kelompok sel. Dalam hidup saya bisa mengambil keputusan dengan cepat sendirian. Tetapi, saudaraku, karena saya punya kelompok sel, keputusan saya seringkali saya sharingkan dengan mereka. Katakan amin. Saya bisa ngambil keputusan sendiri sebagai gembala sidang. Saya bisa ngambil keputusan sendiri sebagai suami. Saya bisa ngambil keputusan sendiri sebagai ayah. Tapi terkadang dalam hidup saya, untuk mengambil keputusan, saya sharingkan dengan teman-teman neighborhood di sekitar saya. Dan saudaraku, hasilnya luar biasa. Karena ini prinsip firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya akan tutup. Kita akan lihat satu ayat, yaitu Kisah Rasul 14. Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saudaraku, neighborhood menjadi sesuatu yang menarik di hari terakhir. Ini adalah kerinduan saya di tempat saya menggembalakan. Gereja Bethel Indonesia Sawangan, semua masuk dalam discipleship. Karena ini urgent. Saya tahu ini urgent. Perhatikan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Saudara, Kisah 4 ayat yang ke-13, ketika itu Petrus dan Yohanes ada di mahkamah agama. Petrus dan Yohanes dalam tekanan hebat, tidak ada pengacara ketika itu. Tidak ada yang mewakili secara hukum ketika itu. Dan Petrus dan Yohanes sendiri yang harus membela perkaranya. Perhatikan ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Alkitab bahasa Inggris sopan. Alkitab bahasa Indonesia sopan. Unlearned. Bahasa Yunaninya kurang sopan. Idiot. Jadi dalam bahasa Yunaninya mereka adalah orang-orang idiot. Mereka bukan hanya tidak terpelajar, mereka bukan hanya bodoh, tetapi bahasa Yunaninya adalah idiot. Perhatikan, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Siapa yang sudah dengan saya? Discipleship selama 3,5 tahun. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang ada pada Yesus pindah kepada mereka. Saudara tidak ngikutin khotbah saya. Apa yang ada pada Yesus pindah kepada Petrus dan Yohanes. Setuju dengan saya? Saudaraku, semua orang bilang, ini kan orang tidak terpelajar, ini mereka kan orang bodoh, mereka kan orang-orang idiot. Tapi ketika mereka menyatakan perkaranya di tengah-tengah mahkamah agama, sidang itu bilang gini, kok orang yang tidak terpelajar sekarang mendadak berani, sekarang mendadak pintar, sekarang mendadak cerdas. Saudaraku, sidang itu bilang gini, oh iya, karena mereka mengenal mereka sebagai pengikut Yesus. Siapa yang sudah dengan saya? Apa yang pada Yesus pindah kepada mereka. Itulah discipleship. Kalau saudara mau melihat apa yang ada pada Yesus turun dalam kehidupan kita. Emmanuel,
bergaul karib dengan kita. Saudaraku, apa yang ada pada Tuhan bisa pindah dalam kehidupan kita. Saya tahu ini prinsip, Pak. Inilah prinsip neighborhood discipleship. Saudaraku, ketika dulu saya ikut FA, saya kagum dengan ketua FA saya, orang Jawa. Namanya Ari Nugroho. Hamba Tuhan yang sederhana. Saudaraku, kalau saya sekali-kali datang ke rumahnya, istrinya bilang gini, oh Pak Ari sedang ngajar kom. Aku bilang begini, keren banget. Satu kali saya datang ke rumahnya, oh maaf Mas Ari sedang gak ada di rumah, lagi khotbah di gereja-gereja. Ketika itu saya masih jatuh bangun narkotik. Saya masih jatuh bangun dalam narkoba. Saudaraku, ketika saya datang ke rumah hamba Tuhan sederhana ini, sedang ngajar som di gereja ini, ngajar som di gereja itu, sedang khotbah di gereja ini, sedang khotbah di gereja itu. Kalau saya ketemu, saudaraku, saya tidak lagi salaman, tapi saya selalu peluk dia. Kenapa, saudaraku? Dia nggak sadar. Ketika saya peluk, saya sedot pengurapannya. Kok nggak ada yang amin? Saudaraku, saya tahu apa yang ada pada dia bisa pindah dalam hidup saya. Kalau Tuhan pakai dia, Tuhan pakai saya juga. Katakan amin. Dan puji Tuhan, tanpa saya duga, saudaraku, saya bisa melayani seperti beliau melayani. Karena ini prinsip. Saudaraku, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, aku tahu imanmu. Iman dari mana? Dari Louis ke Eunike dan ke Timotius. Ternyata saudaraku itu bisa transfer spirit. Katakan amin. Saudaraku, itu bisa pindah ternyata. Iman yang ada pada neneknya, iman daripada ibunya pindah kepada Timotius. Setuju nggak dengan saya ketika 12 orang pendarahan menghampiri dan menjamah jubah Yesus. Saudaraku, itu yang ada pada Yesus disedot oleh yang 12 tahun pendarahan. Langsung sembuh. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Surabaya, gerejanya namanya adalah Happy Family Center. Saudaraku, gembala sidangnya sahabat saya, Pendeta Hani Layantara. Istrinya sahabat saya juga, Ibu Agnes Maria. Saya pernah datang ke Surabaya, saya bilang, Pak Hani kemana? Oh, sedang pelayanan di Singapura. Aku tuh bilang gini, keren banget. Dan satu kali kelak, saya datang lagi ke Happy Family Center, Ibu Agnes kemana? Oh, sedang pelayanan di Bangkok. Aku bilang keren banget, ini tarafnya internasional. Apa yang terjadi? Kalau saya ketemu Pak Hani, saya nolak untuk salaman. Kenapa? Selalu saya peluk. Dan dia gak sadar, pengurapannya saya sedot. Kok gak ada yang amin? Biar apa yang dia alami, saya alami. Kasih karunia yang dia bisa terima, saya alami. Saudaraku, karena itulah kekuatan daripada neighborhood. Katakan amin. Karena dengan siapa kita bergaul. Perhatikan apa yang saya katakan. Itulah siapa kita. Setuju nggak dengan saya? Benar, apa yang kita tabur itu akan menolong apa yang akan kita tuai. Tapi tolong perhatikan apa yang saya katakan yang kedua. Dengan siapa kita berteman, itu siapa kita. Kita bergaul sama orang narkoba, cepat atau lambat pasti jadi narkoba. Kita bergaul dengan orang gagal, cepat atau lambat kita bisa jadi gagal. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang lebih berhasil, keberhasilannya bisa pindah dalam hidup kita. Saudaraku, dan apa yang Pak Hani alami, saya alami. Di hari terakhir, saya melayani kemana-mana. Saya kalau pelayanan di Singapura, saya tanya, Pak Johan kemana? Waduh, kalau Pak Johan pelayanannya tanpa batas. Pagi di Singapura, siang di Hong Kong, malam bisa di Belanda. Aku bilang, ini lebih keren. Jadi kalau saya ketemu Pak Johan Doyo, saya tolak untuk salaman. Saudaraku tak peluk, dia gak sadar. Kalau pengurapannya, saya sedot. Begitu. Sekarang kalau saya ketemu di SICC, di toilet sekalipun. Saudaraku, dari kejauhan Pak Johan lihat saya. Pak Johan langsung rentangkan tangannya. Dan dia pasrah sedemikian rupa. Dan pengurapannya tak sedot habis. Saya juga nolak kalau salaman sama Pak Herman. Tadi saya datang ke sini, saya nolak selamat Natal salaman. Langsung tak peluk. Apa yang pengurapan yang Tuhan berikan kepada Pak Herman. Tak sedot. Kok nggak ada yang amin? Setuju dengan saya, selama 3,5 tahun Petrus dan Yohanes bukan hanya sekedar mengikuti, tapi apa yang ada pada Yesus disedot oleh Petrus dan Yohanes. Dan orang-orang bilang gini, ini orang tidak terpelajar, ini orang bodoh, ini orang idiot. Tapi mereka mengenal sebagai pengikut Yesus. Ini doa saya, saudara akan lihat kemuliaan yang lebih besar.
ketika kita berkomunitas, ketika kita discipleship, ketika kita punya neighborhood. Cool, bukankah itu neighborhood? Katakan amin. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Selamat Natal, selamat tahun baru 2015. Sekalian dirapel, gong si facoy. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan.